Semua Bu, ada semua. Ya. Reza Ramadhani, Hadir Bu. Robika Ningsih, hadir Bu. Baik, sebelum memasuki materi selanjutnya, kita akan membahas kembali materi yang minggu lalu, yaitu tentang iman kepada malaikat. Apa itu pengertian iman kepada malaikat, Robika? Malaikat itu adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat sebagai makhluk gaib yang diutus untuk melaksanakan segala perintahnya. Jadi iman kepada malaikat yaitu mempercayai dengan sepenuh hati bahwa Allah menciptakan malaikat tersebut untuk menjalankan perintah Allah. Lalu apa hukum beriman kepada malaikat, Reza? Fardu ain Bu. Ya, fardu ain. Dan perbedaan penciptaan antara malaikat dan manusia dan jin itu apa? Malaikat diciptakan dari nur atau cahaya, sedangkan manusia dan jin diciptakan dari tanah dan api. Betul. Ada beberapa sifat dan ciri-ciri perbedaan malaikat, manusia dan jin. Kalau malaikat, Yaitu yang gaib Bu, yang selalu taat kepada Allah. ya. Kalau manusia, Nyata dan ada yang taat, ada yang tidak Bu. ya. Begitu juga dengan jin. Namun jin itu goib, Gaib. tapi dia Ada yang tidak taat, ada yang tidak. lalu apa lagi? Kalau malaikat tidak berjenis kelamin, kalau manusia berjenis kelamin dan jin juga berjenis kelamin. Iya, lalu malaikat tersebut tidak makan, tidak minum, dan tidak tidur, dan tidak pula kawin. Beda dengan manusia dan jin. Manusia dan jin makan, minum, tidur, kawin. Lalu memiliki akal pikiran. Kalau malaikat memiliki akal pikiran yang bersifat statis, sedangkan manusia memiliki akal pikiran bersifat dinamis. Sedangkan jin memiliki akal pikiran. Ya baik. Selanjutnya yaitu nama-nama malaikat beserta tugasnya. Apa saja? Kemarin ada yang masih ingat? Bu. Apa saja ada? Jibril itu menyampaikan wahyu kepada Nabi dan Rasul. Iya. Mikail yang mengatur urusan Allah Subhanahu wa taala. Israel itu mencabut nyawa kecuali dirinya. Ya. Israfil meniup sangkakala dan malaikat munkar nakir itu menguji iman orang yang sudah mati di dalam kubur. Kalau malaikat nakir yaitu mencatat amal baik. Kalau malaikat atid yaitu mencatat amal buruknya. Dan malaikat malik yaitu menjaga pintu neraka. Dan malaikat yang terakhir yaitu malaikat Ridwan yaitu menjaga pintu surga. Bu. Baik, berarti sudah paham ya materi minggu lalu? Sudah, Bu. Oke, kita masuk pada materi selanjutnya, yaitu tentang ada tahu? Berbakti kepada orang tua. Iya. Yaitu tentang sayang, hormat, dan patuh kepada orang tua dan guru. Oke baik, sayang, hormat, dan patuh kepada orang tua dan guru. Kita bahas pertama yaitu tentang sayang, hormat, dan patuh kepada Orang tua. Adapun dalam bahasa Arab yaitu birrul walidain, yang menurut Imam An-Nawawi yaitu berbuat baik kepada kedua orang tua, lalu melakukan hal yang membuatnya gembira dan berbuat baik kepada teman-temannya. Dan adapun hukum berbakti kepada orang tua yaitu sebuah kewajiban bagi seorang anak berbakti kepada kedua orang tua yang mana ia telah membesarkan kita. Yang pertama apa dulu? Yang telah mengandung, menyusui, membesarkan kita hingga kita dewasa, hingga kita seperti saat ini. Maka setiap kita dituntut untuk berbakti kepada kedua orang tua, tidak boleh melawan kepada kedua orang tua karena dilihat dari jasa kedua orang tua yang telah membesarkan kita. Lalu apa saja cara hormat dan patuh kepada kedua orang tua? Cara hormat dan patuh kepada orang tua. Yang pertama yaitu menaati perintah orang tua. Menaati perintah orang tua. Apa saja hal-hal baik yang disuruh
kita lakukan atau kita segerakan. Kecuali maksiat ya. Yang kedua, menjaga harta yang dititipkannya. Lalu membantu dan menolong orang tua. Jadi ini cara hormat dan patuh kepada orang tua. Yaitu yang pertama, menaati perintah orang tua, apa saja yang disuruh atau apa saja yang diperintahkan oleh orang tua kita harus menyegerakannya. Lalu menjaga harta yang dititipkannya. Jika seandainya orang tua kita telah tiada, misalnya Reza, diberi wasiat, jangan seenaknya menjual harta tersebut atau menggunakannya pada hal-hal yang tidak baik seperti judi dan hal-hal lainnya. Lalu selanjutnya membantu dan menolong orang tua jika mereka membutuh bantuan. Jika seandainya orang tua dalam kesusahan, kita harus membantu orang tua. Jangan sesekali kita menolak. Ya, betul. Lalu selanjutnya keutamaan berbakti kepada orang tua. Juga disebutkan dalam hadis riwayat Baihaqi, itu ridha Allah terletak pada ridha orang tua dan murkanya Allah terletak pada murkanya orang tua. Baik. Lalu apa saja keutamaan berbakti kepada orang tua? Yang pertama yaitu dapat menghapus dosa besar. Karena sudah disebutkan dalam hadis tadi bahwa ridha Allah terletak pada ridha orang tua. Pada sebuah riwayat Ibnu Umar, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah dan berkata, "Saya telah melakukan suatu dosa besar. Apakah mungkin dosa itu diampuni?" Lalu Rasulullah bertanya, "Apakah kedua ibu bapakmu masih hidup?" Laki-laki itu dengan sedih menjawab, "Keduanya telah meninggal dunia." Rasulullah SAW bertanya lagi, "Apakah kau punya khala?" Khala itu saudara ibu, ya. Maka dia menjawab, "Iya, saya punya." Lalu Rasulullah kembali bersabda, "Maka berbaktilah dirimu kepadanya." Jadi begitu ya. Bakti kepada kedua orang tua itu dapat menghapus dosa besar. Lalu selanjutnya dipanjangkan usia dan dilimpahkan rezeki. Rasulullah SAW bersabda, "Siapa yang ingin dipanjangkan usianya dan dilimpahkan rezekinya, maka hendaklah ia berbakti kepada ibu bapaknya dan memelihara silaturahim." Hadis riwayat Ahmad. Lalu yang ketiga, akan mendapatkan bakti yang sama dari anak keturunan. Mendapatkan bakti yang sama anak keturunan. Jadi seperti apa kita sekarang kepada kedua orang tua kita? Misalnya Reza berbuat baik, menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang soleha, berbakti kepada orang tua, menjalankan segala perintahnya, ya. Maka besok anak Reza juga melakukan hal yang sama kepada Reza. Lalu yang
dituntut untuk mendengarkan serta menjalankan segala perintah yang disuruhnya dengan sebaik-baiknya. Dalam ajaran Islam, guru atau ulama adalah orang yang memiliki pengetahuan yang luas dibandingkan dengan orang lainnya. Ia merupakan pewaris para nabi dalam menyampaikan kebaikan kepada orang lain. Ya, setiap guru pasti akan mengajarkan kebaikan yang mungkin tidak didapatkan seorang anak dari orang lain. Jadi para guru itu sangat penting ya. Dia memberikan ilmu kepada kita, membuat kita menjadi orang yang awalnya tidak tahu menjadi tahu. Kemudian cara hormat dan patuh kepada guru. Yang pertama, kita dituntut untuk menghormati dan memuliakan guru. Kita dituntut untuk menghormati dan memuliakan guru. Selanjutnya, mengamalkan ilmunya dan berbagi dengan orang lain. Apa maksudnya ini? Maksudnya itu mengamalkan ilmunya. Apa yang diberikan oleh guru kita harus mengamalkannya dan kita tidak boleh pelit ilmu kepada orang lain. Selanjutnya yaitu tidak melawan atau membangkang atau berkata kasar kepada guru. Tidak melawan, membangkang atau berkata kasar kepada guru, karena setiap manusia itu memiliki sifat sensitif, ya, baik itu kepada guru, baik itu kepada orang tua atau sesama kita. Kita harus menjaga perilaku dan perkataan kita agar tidak membuat mereka tersinis. Selanjutnya, kita harus mengikuti. Kita harus mengikuti sifat guru yang berakhlak dan menjunjung tinggi ilmu atau pendidikan. Maksudnya itu tidak ada sesuatu itu tanpa usaha. Jadi ini cara hormat dan patuh kepada guru. Yang pertama yaitu menghormati dan memelihara guru. Yang kedua, mengamalkan ilmunya dan berbagi dengan orang lain. Tidak melawan, membangkang, berkata kasar kepada guru. Mengikuti sifat guru yang berakhlak dan menjunjung tinggi ilmu atau pendidikan. Selanjutnya kita masuk pada keutamaan. Mana fokusnya? Ini aja ya bagus ya. Udah dicatat tadi kan? Udah, Bu. Keutamaan hormat kepada. Yang pertama, apa itu keutamaannya? Yang pertama itu
dan guru sudah Ibu jelaskan tadi. Jadi ini materi kita pada hari ini. Jadi mohon dipahami ya. Sepertinya sudah jelas Ibu sampaikan materi kita. Silakan dibaca kembali sebentar. Ibu akan memberi kalian game nantinya untuk menguji seberapa paham tentang apa yang disampaikan tadi ya. Silakan dibaca. Sudah siap membacanya? Sudah, Bu. Oke, seperti yang Ibu katakan tadi, kita akan melakukan game, yaitu gamenya Ibu akan menggunakan spidol. Spidol ini kalian saling mengokor dengan musik yang diputar. Sebelum itu Ibu akan bertanya ketika musik berhenti dan spidol itu berhenti pada siapa ya. Misalnya saat Ibu matikan musik, spidol tersebut berhenti tepat pada Reza, maka pertanyaan yang Ibu ajukan akan dijawab oleh Reza. Oke, sudah paham ya? Kamu. Kita mulai. Kita mulai. 1, 2, 3. Oke Reza, coba Reza jelaskan kembali apa itu berbakti kepada orang tua dan guru. Menurut pengetahuan Reza sendiri, apa yang Reza simak dari apa yang disampaikan tadi? Baik Bu, pengertian berbakti kepada orang tua yaitu selalu berbuat baik kepada ibu dan bapak dan tidak berkata kasar kepada orang tua kita dan melakukan hal-hal yang membuat orang tua tersebut gembira. Kemudian pengertian hormat dan patuh kepada guru yaitu orang yang memberikan ilmu dan mengajarkan akhlak kepada muridnya. Sekian, terima kasih. Oke. Selanjutnya, ini pertanyaan kedua ya. Baik Bu. Sebelumnya kita kasih tepuk tangan dulu ya. Ya, berarti sudah paham apa yang Ibu sampaikan ya. Iya Bu. Kita langsung yang keduanya. Oke, logika. Ibu akan bertanya, apa saja keutamaan berbakti kepada orang tua dan guru? Baik, Bu. Keutamaan berbakti kepada orang tua itu yang pertama yaitu dapat menanggung dosa besar. Yang kedua yaitu dipanjangkan usia dan dilimpahkan rezekinya. Dan yang ketiga yaitu mendapatkan bakti sama terhadap anak keturunannya. Dan yang terakhir yaitu dimasukkan ke dalam surga. Dan keutamaan hormat dan patuh kepada guru yaitu ilmu yang kita peroleh akan membawa berkah. Dan yang kedua itu akan memudahkan ilmu sampai kepada siswanya. Dan yang terakhir akan membawa berkah dan dimudahkan segala urusan kita. Begitu Bu. Oke, berarti sudah paham ya dengan apa yang disampaikan? Sudah Bu. Ibu akan ulang kembali. Jadi pengertian dari hormat kepada orang tua yaitu kita berbuat baik kepada orang tua. Lalu pengertian dari berbakti kepada guru kita harus Memberikan ilmu dan mengajarkan akhlak kepada muridnya. Iya, guru itu memberikan ilmu kepada kita. Perannya sangat penting ya. Iya, Bu. Karena perannya kita bisa tahu. Lalu apa saja tadi keutamaan hormat berbakti kepada guru dan orang tua? Yang pertama guru, yaitu ilmu yang kita peroleh akan menjadi berkah. Yang kedua akan memudahkan ilmu sampai para siswa. Yang ketiga akan membawa berkah dan dimudahkan segala
Jadi dengan berbakti kepada orang tua saja kita sudah dapat menghapus dosa besar. Lalu yang kedua, dipanjangkan usia dan dilimpahkan rezeki. Ya. Yang ketiga, mendapatkan bakti sama terhadap anak keturunan. Jadi seperti apa kita berlaku kepada orang tua, maka seperti itulah anak kita berlaku kepada kita. Jika kita berbuat baik kepada orang tua, maka anak kita akan berbuat baik kepada kita. Dan jika kita berbuat buruk kepada orang tua kita, maka seperti itu pula anak kita. Lalu selanjutnya dimasukkan ke dalam surga. Jadi itu pentingnya berbakti kepada orang tua karena jaminannya surga. Lalu selanjutnya cara hormat dan patuh kepada guru, menghormati dan memuliakan guru, mengamalkan ilmunya dan berbagi dengan orang lain. Jadi apa yang disampaikan oleh guru tadi, misalnya kalau kita nggak tahu, kita kasih tahu, ya, nggak boleh pelit ilmu. Lalu tidak melawan, membangkang dan berkata kasar kepada guru. Selanjutnya mengikuti sifat guru yang berakhlak dan menjunjung tinggi ilmu. Kita iri misalnya, bukan iri ya. Kita misalnya ingin menjadi kayak guru, ataupun kita ingin menjadi polisi, dokter atau lainnya, itu dilandasi dengan ilmu dan akhlak yang mulia. Jadi begitu ya. Semoga anak ibu dapat apa yang dapat memahami apa yang ibu sampaikan. Mungkin hanya itu dari ibu. Semoga menjadi berkah